Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Nah, dino iki kita belajar basa Jawa. Kelas loro. Bukunya nyar. Nah, piwulang siji urip rukun. Halaman 5. Hidup rukun halaman 5. Silakan dibuka bukunya. Nah, dek kene ana tulisan rukun agawe sentosa, cerah agawe bubra. Peribasan iku bisa didadekake teladan. Ini adalah peribahasa yang bisa dijadikan contoh atau teladan. Urip ing bebrayan kudu tumindak apik. Hidup bersama-sama harus bersikap baik. Tumindak apik marang liyan. Bersikap baik kepada siapa saja, kepada orang lain. Urip rukun gawe ayam tentrem. Hidup rukun membuat kita hidup tentram. Nah, kaya keluarga iki urip rukun, masih beda pendapat. Nah, kelihatan ya kalau mereka sedang berpendapat, walaupun berbeda, tetapi mereka tetap hidup rukun. Nah, iki nembang, ini lagu. Nanti Bu Anggi akan kirimkan link satunya untuk lagu ini. Sampai sini ya lagunya. Nah, masyarakat sajrone bebrayan agung kudu tansah urip rukun. Masyarakat hidup bersama-sama dalam jumlah yang besar harus hidup rukun. Senajan beda urip rukun. Sanajan beda kudu tetep ngawiji amrih santosane bangsa Indonesia. Harus tetap menjunjung tinggi asas negara Indonesia. Jadi harus hidup rukun gitu kan, seperti sila ketiga Pancasila yang sudah kita pelajari di tematik ya. Nah, tembang dolanan kagolong tembang prasaja. Biasane ditembangake dening bocah. Sinambi dolanan bareng kanca, tembang dolanan ngemu kawero. Bocah dikenalake bab satu kewan. Uga tetanduran lan bebrayan. Jadi tembang dolanan itu lagu permainan. Biasanya dinyanyikan oleh anak-anak. Biasanya dinyanyikan bersama teman-teman. Kemudian tembang dolanan atau lagu permainan ini juga memberikan pengetahuan kepada siswa tentang hewan, tentang tanaman dan bebrayan, hidup bersama-sama. Nah, biasanya nih tembang dolanan ini atau lagu permainan ini dinyanyikan sambil bermain juga. Nah, tembang dolanan iki ana loro jenise. Tembang dolanan gagrak lawas lan tembang dolanan gagrak anyar. Tembang dolanan gagrak lawas ini tembang dolanan atau lagu permainan yang bergaya lama. Tembang dolanan gagrak lawas sifatnya klasik. Jadi tembang dolanan yang bersifat lama ini sifatnya klasik. Ora dimangerti pengarangi, kadang tidak ada pengarangnya. Biasanya ditulis di lagunya tuh NN itu no name atau tidak ada pengarangnya, tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, makna saire angel dimengerti. Makna dari lagunya, arti dari kata-kata di lagunya itu juga kadang susah dipahami. Tuladane tembang dolanan gagrak lawas. Contoh lagu permainan bergaya lama, ada cublak-cublak suweng, gajah-gajah, ada gundul-gundul pacul. Nah, cublak-cublak suweng nih di sini ada liriknya.
Bu Anggi mau nyanyi sedikit ya. Cublak cublak suweng suwenge tinggal enter mambu ketundung kudel pak gempo lera lere sopong guyu ndelikake sir sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Nah, biasanya lagu cublak cublak suweng ini sambil bermain yang ada batu disembunyikan itu loh. Terus ada salah satunya itu posisinya seperti seperti tengkurap, tapi ya seperti tengkurap gitu, tapi kakinya nggak diluruskan. Nah, terus teman-teman yang lainnya bermain di atas punggungnya, tangannya dibuka, ada batunya. Nah, dijalankan batunya nanti disembunyikan di satu tangan gitu. Terus teman yang tengkurap tadi menebak batu tadi ada di punggung di tangannya siapa, seperti itu. Nanti kalau berhasil ketebak yang nyembunyikan batu, yang ndelikake itu dia jadi yang tengkurap. Kalau gagal menebak maka lanjut lagi permainan dan yang tengkurap tadi tengkurap lagi, seperti itu. Nah, terus tembang dolanan gagrak anyar. Lagu permainan yang bergaya baru. Tembang dolanan gagrak anyar sipate kreasi anyar. Makna saire gampang dimangerti. Jenenge pengarang jelas. Nah, jadi tembang dolanan gagrak anyar ini yang bergaya baru itu biasanya liriknya itu hasil kreasi baru. Kemudian arti dari syairnya juga mudah dipengerti. Nama pengarangnya jelas siapa gitu. Nah, contoh lagu dolanan gagrak anyar iku Lesung Gumenglung, Gambang Suling, Prau Layar. Yang Prau Layar ini pernah dinyanyikan sama artis loh. Dulu tuh waktu Bu Anggi masih sekolah sih. Nah, sekiranya tuh seperti ini lagunya. Yuk konco inggi sik gembira, arela brera banyune segara. Anglia numpak prau layar, ing dina Minggu ke pariwisata. Nah, kayak gitulah sekiranya ya. Kok Gambang Suling nih insyaallah bisa Bu Anggi. Gambang suling kumandang suarane, tulat tulit kepena unine, unine mung ngrenyokake bareng lan kentrung ketipung suling sigra kendangane. Nah, sekiranya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita belajar syair tembang dolanan atau kalimat-kalimat. Nah, seperti ini nama syair. Kata-katanya. Tembang dolanan akeh cacahe. Lagu permainan banyak jumlahnya. Tembang dolanan ditembangake bocah. Lagu permainan dinyanyikan oleh anak-anak. Ditembangake sinambi dolanan, dinyanyikan sambil bermain. Dolanan bebarengan konco-konco, bermain bersama teman-teman. Syair tembang cublak-cublak suweng. Nah, tadi sudah Bu Anggi nyanyikan. Yang ini contoh syair tembang sluku-sluku bathok. Sluku-sluku bathok, bathoke elak elo, si Rama menyang Solo, olehe payung mota, mak jentit lolo lobah, wong marti ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Nah, kayak gitu. Kemudian ada maca teks non sastra. Bisa diceritakake maneh. Teks non sastra ini seperti dongeng. Nah, seperti itu tuh termasuk non sastra.
bisa diceritakake maneh. Jadi bisa diceritakan kembali. Teks diwaca dhisik sadurunge diceritakake. Sebelum diceritakan, teksnya dibaca terlebih dahulu. Jenise cara maca ana 4. Jenis cara membaca ada 4. Maca nyuwara atau membaca yang bersuara. Terus maca batin, membaca dalam hati. Kemudian ada maca rikat. Maca rikat itu membaca cepat. Lan maca endah. Maca endah itu membaca dengan indah. Nah, Bu Anggi jelaskan satu persatu. Yang pertama maca nyuwara. Maca nyuwaraake simbol-simbol basa. Awujud aksara kang dironce dadi tembung. Tembung dironce dadi ukara. Lafal lan frase kudu digatekake kanggo nguasani isine wacan. Jadi, maca nyuwara itu membaca sambil disuarakan simbol-simbol bahasanya. Seperti ini sambil dibaca. Seperti Bu Anggi sekarang sedang membaca sambil bersuara. Kemudian wujudnya huruf dirangkai menjadi kata, kata dirangkai menjadi kalimat. Lafal dan frase kudu diperhatekne. Jadi bunyinya, kemudian jelas atau tidaknya suara itu harus diperhatikan kanggo nguasani isine wacan, untuk menguasai isi bacaan. Kemudian ada maca batin. Maca batin kaperang dadi loro. Membaca dalam hati dibagi menjadi 2. Ada membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, membaca intensif luwih mentingake kualitas. Jadi, maca intensif itu lebih mementingkan kualitasnya, isinya tentang apa. Nah, uga intensitas pemahaman kang jero juga tingkat pemahaman yang dalam. Jadi harus intensif itu lebih mudah memahami kalau membaca secara intensif. Contoh maca pemahaman. Nah, misalnya membaca tentang pengetahuan. Maca intensif kaperang dadi 3. Jadi membaca intensif dibagi menjadi 3. Yang pertama maca literal. Ancase nangkep isi wacan. Gunanya untuk menangkap isi bacaan, supaya memahami isi bacaan. Nah, kemudian ada yang kedua maca kritis. Ancase nangkep wacan kang tinulis lan ora tinulis. Jadi, gunanya membaca kritis itu untuk menangkap bacaan, baik itu yang ditulis ataupun yang dibacakan. Jadi seperti Bu Anggi sekarang juga sambil membacakan. Nah, kamu memahami apa yang ada di tulisan ini dan yang Bu Anggi bacakan. Yang Bu Anggi bacakan dan Bu Anggi suarakan. Kemudian yang ketiga, maca kreatif. Ancase nangkep wacan banjur meragaake asile wacan. Maca kreatif itu membaca gunanya juga untuk memperagakan asile yang kita baca. Jadi biasanya diceritakan dengan bahasa sendiri. Itu menunjukkan kreativitas juga. Nah, jenis maca batin tadi kan 2, intensif dan ekstensif. Sekarang ekstensif. Maca ekstensif yaiku maca kanthi jembar. Tegese maca saakeh-akeh wacanan. Maca ekstensif kanthi wektu sedhela. Waktu yang sebentar, waktu sedhela itu. Maca iki luwih mentingake kuantitas. Kuantitas ini jumlahnya, banyaknya. Ora kaiket dening kadisiplin kaweruh kang dipilih. Jadi, membaca ekstensif itu membaca sebanyak-banyaknya. Yang penting itu jumlah yang dibaca. Nah, cara membaca ekstensif itu yang pertama, goleki topik kang padha saka media cetak. Misalnya di satu koran. Satu koran itu kan bermacam-macam beritanya. Misalnya berita tentang sekolah. Nah, berita tentang sekolah itu ada berapa banyak, itu dikumpulkan semua. Ngumpulake artikel kang duweni jenis padha. Nah, seperti contoh tadi ya, misalnya tentang sekolah. Jenisnya sama, membicarakan topik tentang sekolah. Jadi dikumpulkan semua. Kemudian
Maca saklebat irah-irahan artikel kang padha, membaca judulnya secara sekilas. Lalu maca paragraf kapisan lan pungkasan. Nah, membaca sekali dan juga intinya saja. Kemudian neliti saklebat babakan kang wigati. Kemudian ada yang ketiga jenis maca yaitu maca rikat. Maca rikat itu membaca cepat. Sejatine uga maca batin. Jadi pada dasarnya dia ini juga jenisnya membaca dalam hati. Nanging tempone bae sing beda, tetapi waktunya yang berbeda. Kalau membaca batin tadi kan tidak dibatasi waktu. Kalau maca rikat ini dibatasi waktu, jadi ada waktunya. Maca rikat duwe ancas baku, mempunyai manfaat. Nah, narik lan ngumpulake intisari informasi, gunanya untuk menarik dan mengumpulkan informasi. Maca rikat kudu ngerti isine wacan kanthi rikat. Membaca cepat ini harus mengerti isi bacaan secara cepat. Cara maca rikat, cara membaca dengan cepat. Maca rikat diarani kasil menawa saben menit entuk 250 tembung, 250 tembung. Jadi membaca cepat ini bisa namanya membaca cepat kalau dia 1 menit itu bisa 250 kata. Jadi segini nih kata, Nak. 1 2 3 4 nih kata nih. 1 2 3 4 5 6. 250 kata. Tidak kerasa kok. Tapi biasanya membaca cepat ini untuk kakak kelas rendah, kelas 6, SMP. Nah, itu membaca cepat ini. Titikane koyok mangkene. Maca ing jero batin. Nah, ini cara-caranya ya. Maca ing jero batin, membaca dalam hati, terus konsentrasi. Penting ini. Kemudian suara lirih cukup krungu dhewe. Gak usah dibanterne suarane ya. Jadi cukup didengarkan sendiri. Ojo gunakake todeng utawa driji. Nah, seperti Bu Guru ini pakai todeng, pakai driji. Tidak perlu kalau membaca cepat karena akan memperlama. Kemudian ojo ngobahake sira, meripat tumuju ing wacan. Kepalanya kan kadang membaca gini bergerak, ikut bergerak kepalanya. Nah, itu tidak perlu. Cukup mata yang bergerak mengikuti bacaan. Kemudian ojo baleni tembung kang wis diwaca. Nah, ini kesulitannya. Kadang tidak pakai tuding, tidak pakai jari, tidak pakai ditunjuk gini. Lah, kadang ini kebablasan kalau teksnya terlalu banyak. Ini sudah dibaca lagi. Biasanya kelemahannya seperti itu. Kemudian ojo diajak aksorone, tidak perlu diajak. Ini kalau kakak kelas tinggi tadi Bu Anggi sudah bilang, kan kadang banyak yang sudah lancar membaca. Jadi membaca cepat ini bisa dipraktekkan. Tapi kalau untuk kelas 2 belum bisa karena kadang ada yang masih mengeja membacanya. Kemudian cara maca bisa rikat oleh informasi. Membaca cepat bisa untuk memperoleh informasi. Yang pertama maca skimming. Maca iki kanggo goleki bab wigati kanthi rikat untuk memperoleh bab yang dicari secara cepat. Kemudian maca scanning. Maca iki kanggo goleki informasi kang dibutuhake, mencari informasi yang dibutuhkan. Caranya diwaca perangan kang digoleki bae. Nah, ini biasanya digunakan untuk untuk memperoleh jawaban dari teks. Jadi ini membutuhkan membaca scanning kalau membaca untuk menjawab pertanyaan. Kemudian ada maca endah. Maca kanthi ngatonake kaendahan. Maca endah padha kaya maca nyuwara. Maca endah kudu ngatonake rasa endah. Rasa endah utawa penghayatan. Tuladhane maca keguritan utawa nembang. Jadi maca endah ini membaca indah, memperlihatkan keindahan. Ini seperti membaca dengan bersuara. Jadi harus memperlihatkan keindahan ketika membaca. Tetapi juga harus penuh penghayatan. Nah, contoh membaca dengan indah ini misalnya membaca puisi, keguritan itu puisi, atau nembang itu lagu.
Seperti yang tadi ya. Bocah-bocah sawise nembang ayo ganti maca. Nah, tadi sudah bernyanyi, sekarang membaca. Wacanen teks iki. Anggonmu maca nggatekne lafale utawa pengucapane. Yen ana sing ora bisa nyuwuna pirsa marang guru. Nah, iki Bu Guru wacane ya. Judule Gugur Gunung. Gugur Gunung iku kerja bakti. Mangsa rendeng meh teka. Musim hujan akan tiba. Warga ing desane Tono padha kerja bakti utawa gugur gunung. Warga di desanya Tono bekerja bakti atau gugur gunung. Para warga kerja bebarengan. Semua warga bekerja bersama-sama. Ngresiki kalen sak pinggire dalan. Membersihkan sungai di tepi jalan. Kalen-kalen pancen reget, sungai-sungai memang kotor. Uga walede wis numpuk karena sampah sudah menumpuk. Walet kang numpuk ing kalen bisa nyebabake banjir ing mangsa rendeng. Sampah yang menumpuk di sungai akan menyebabkan banjir di musim hujan. Warga ing desane Tono guyub rukun. Warga di desa Tono hidup rukun. Para warga nyambut gawe bebarengan. Semua warga bekerja bersama-sama. Sanadyan beda ing agama, panemu, suku lan liyan-liyane. Walaupun berbeda agama, tempat tinggal, suku dan sebagainya. Para warga tetap nyawiji, semua warga tetap bersatu. Kalen-kalen ing pinggir dalan katon resik. Sungai-sungai di tepi sungai, Sungai-sungai di tepi jalan terlihat bersih. Para warga podo tandang gawe, semua warga ikut bekerja. Maprasi pang tanduran kang cerak kabel listrik. Memotong dahan atau ranting tanaman yang dekat dengan kabel listrik. Cerak itu menghalangi. Bab iku perlu ditindakake, sebab itu harus dilakukan. Menawa kena angin, pang-pang mau orang ngenani kabel listrik. Bila terkena angin, dahan-dahan atau ranting-ranting tadi tidak mengenai kabel listrik. Sawise kabeh gawean rampung, setelah semua pekerjaan selesai, para warga padha ngaso. Semua warga beristirahat. Ngaso ing ngisor wit kang edom. Beristirahat di bawah pohon yang teduh. Warga padha mangan lan ngombe. Semua warga makan dan minum. Panganan wis kacepakake dening para ibu. Makanan semua disiapkan oleh para ibu-ibu. Tono sak kancane uga melu mangan lan ngombe bareng. Tono dan temannya juga ikut makan dan minum bersama. Dasar awak sayah lan weteng wis luweh. Ketika badan sudah capek dan perut lapar. Maneka panganan kang cumepak rasane nikmat banget. Nah, kebetulan makanan tuh sudah disiapkan. Jadi rasanya enak sekali. Udah capek, makanan udah siap. Mantap deh. Nah, hari ini kita sudah belajar sampai sini ya. LKS-nya baru diambil, tapi tidak apa-apa. Ini hanya materi. Kalau soalnya insya Allah sudah besok ya. Besok Bu Anggi jelaskan tentang suara. Nah, terima kasih telah menyimak pembelajaran bahasa Jawa hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ketika Bu Anggi menjelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Bu Anggi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah.